kita kembali lagi di podcast. Hai, sampai ketemu. Bersyukur itu memang sulit. Oh iya, Itu kunci sih. ikhlas, iya. Persatu ikhlas, selalu berpikir positif, selalu. Itu pesan saya untuk ibu-ibu yang punya anak. Biasanya kalau ibu tuh ngajar orang anak hebat ya, Iya. ceritanya. Anak hebat itu gimana sih, apa pembelajarannya yang di dalam waktu ini tuh ngajar? Karena semua anak hebat itu juga tidak sama ya. Mereka membutuhkan apapun tidak sama. Jadi kita lihat dulu dari mereka, kita yaitu dari hati kita pakai hati. Kita membaca satu-satu anak ini seperti ini. Dia berarti ada keterbatasan di sini. Ya saya orang bodoh mas, saya juga belajar gitu. Misalkan kayak ada anak yang yaitu seperti kemunduran mental. Kenapa? Di usianya sudah 14 tahun, tapi kenapa pemerintahannya dia itu selalu seperti anak balita saja? Kenapa? Kita kelas balik ke belakang. Adakah kejadian-kejadian di sana sebelum itu ada hal-hal yang tidak mengenakan? Mungkin bisa anak itu merasa tertekan, ada perlakuan tidak nyaman di lingkungannya, atau mungkin bisa juga loh mas dari lingkungan keluarga sendiri gitu. Itu bisa anak yang biasa akan ada tekanan-tekanan dari keluarganya timbul jadi anak yang ada depresi, itu bisa akhirnya kemunduran mentalnya mereka juga jadi masalah. Jadi semua tidak bisa kita samakan ya. Anak berkebutuhan ini sama dengan penanganan umum. Jadi anak A penanganan juga beda, anak B juga beda. Biasanya kalau Mbak Dewi itu mengajarnya itu dari usia berapa ke berapa? Ini yang saya kenal itu dari usia prasekolah, misalnya anak masih PAUD, ya setingkat TK, PAUD, SD. Ada juga yang harusnya mereka tuh sudah sekolah menengah ya, tapi mereka kan ya itu makanya tidak tidak bisa dipatok bahwa dia itu harus belajarnya seperti anak SMP, tidak bisa. Tidak bisa. Pengenalan. Iya, pengenalan. Nomor satu mas, menciptakan kemandirian dulu pada anak-anak itu. Maaf, kalau misalkan mereka masih panjang perjalanannya, kita sebagai orang tua belum tentu kita akan selalu bisa mendampingi. Jadi nomor satu, ciptakan dulu kemandirian mereka. Setidaknya nanti andaikan orang tua mereka mendampingi, kita sudah anak-anak itu sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, iya, seperti itu. Nah, pernah nggak mengalami anak hebat itu ketika itu nggak mau belajar malah dia nggak atau gimana, itu pernah nggak? ya bukan lagi Biasanya kan itu malah mungkin makanan sehari-hari. Makanya dari situ kita membaca anak ini lagi nggak mood. Nah biasanya di situ kalau lagi nggak mood, apapun yang kita berikan dia nggak mau, pasti akan ada kata-kata nggak mau, ada kata-kata intinya menolak seperti itu. Jadi kita cari hatinya dulu. Kenapa? Mau apa? Ya sama-sama. Saya juga mau belajar dengan anak saya sendiri ya. Ada apakah kenapa dia sampai murung misalnya? Kenapa dia itu tidak punya rasa semangat? Itu harus belajar dulu. Jadi kita pintar-pintarnya kita kayak gitu mas. Materi tidak selamanya sama dengan praktek. Gitu. Praktek mungkin akan lebih diolah lagi. Iya. Gitu. Jadi kalau anak-anak hebat itu sebenarnya itu emang luar biasa ya. Sangat luar biasa. Gitu. Makanya kita jangan berputus asa. Orang tua yang punya anak hebat itu jadikan mereka itu support buat mereka. Jangan jadikan kelemahan. Gitu. Oh iya, Bu Dewi barangkali mau promosi apa di rumahnya? Promosi. Iya kebetulan saya sendiri di rumah ada teman-teman dari anak-anak hebat ya. Saya punya tempat Wisma Anak Hebat situ. Insya Allah kita belajar bersama-sama. Saya belajar dengan anak-anak. Jadi kebetulan posisi tempat saya boleh disebutkan. Saya berada di Desa Tegalwangi, RT 18 RW 06, Kecamatan Kabupaten Tegal. Masih di Kabupaten Tegal. Jadi tidak susah untuk dicari. Ini bagi bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman, nanti nomornya ada di sini. Di sini ya. Oke, Bu Dewi, saya banyak pengalaman dari Bu Dewi yang sudah tadi diceritakan. Saya namanya nggak tahu itu apa nih difabel. Oh ternyata difabel bisa disebutkan dengan anak yang hebat. Iya. Cara gimana sih cara memulai jadi orang-orang yang anak hebat ini? Gitu. Saya jadi tahu sedikit-sedikit ya. Sebenarnya pengen cerita yang lebih banyak, tapi ya
kemungkinan nanti atau next suatu time. saat bisa main ke tempat saya, jadi tahu oh seperti apa ya. Gitu. Oh dulu pernah nggak ya? Oh Belum ketemu, sudah pulang baru datang, jadi nggak sempat ketemu. Nanti insya Allah kita mampir-mampir ke. Jadi menurut saya ya, anak hebat itu juga punya kelebihan. Jadi ketika kita memberikan ruang buat mereka, mereka kan bereksploitasi. Tanpa kita sadari mas, mereka tahu. Kan ada orang pikir, wah anak kayak gitu ya nggak bakalan bisa nyantol gitu. Tapi enggak. Ketika kita continue juga memberikan sebenarnya apa ya, kasih sayang, terus apa kita kasih pelajaran-pelajaran yang ibaratnya membangun ya, gitu ya. Mereka akan merekam juga, gitu. Nanti tidak akan percaya, anak-anak saya juga bisa mengamalkan doa-doa itu. Jadi mbak gini, jadi aku mau tanya nih, sebenarnya itu orang difabel itu orang yang mempunyai keberlangsungan mental, maksudnya misalkan kayak OTG apa? OTG apa itu? OTG itu lain hal lagi mas. OTG itu lain hal lagi. Iya itu kategorinya beda lah. Kayak kecelakaan terus maaf ini itu gimana? Kalau itu difabel itu sebenarnya ada yang dari lahir. Misalnya dari lahir memang dia sudah sewu ada keterbatasan, ada juga yang mungkin karena ada suatu peristiwa ya. Bisa dari kalangan lahir kan memang itu misalnya kayak autis itu kan mungkin ada apa, mungkin dalam waktu masih dalam kandungan itu ada masalah apa, mungkin ibunya yang tidak terlalu pakai tidak tahu kan, itu juga bisa. Kayak juga ada teman-teman tunarungu ada juga yang cacat itu ada sejak mereka lahir, ada juga yang karena mengalami kecelakaan, akhirnya ada perubahan sewu, misalnya ada saraf-saraf yang tidak seperti semula gitu ya, akhirnya kan mereka muncul keterbatasan tidak mendengar. Jadi itu ada yang karena kecelakaan kerja, akhirnya mereka jadi difabel itu bukan hanya karena fisik saja mas. Sebenarnya ya kalau orang nonton difabel itu bisa sewu, ada orang yang ketika kita tidak punya, ada salah satu dari organ kita yang tidak lengkap, ya itu pun bisa dikatakan difabel. Sewu kalau dengan misalkan sampai siapa amit-amit tapi ya kalau ada yang misalkan sampai ada yang kurang sedikit aja itu sudah dikatakan difabel. Jadi tidak harus kita benar-benar terlihat secara fisik bahwa dia itu tidak sempurna, dia tidak komplit, itu bisa tidak. Jadi difabel itu sebenarnya bisa dari segi apa saja. Orang sepuh pun, lansia yang jalannya tidak bisa sekencang kita, itu juga bisa dikatakan difabel. Itu. Jadi mindsetnya kita difabel orang yang seperti ini. Iya misalkan bisa. Kayak gini gitu ya. Iya. Sering lihat juga kalau di Jawa orang yang pakai kursi. Iya itu. Lansia juga sudah termasuknya difabel. Itu lansia yang harus dibantu kan. Nah itu. Difabel itu kan mungkin orang taunya yang pas. Kalau orang kelihatan itu difabel itu yang ibaratnya secara fisik tidak gitu, tapi ya makanya kita juga harus bisa belajar banyak. Aku juga mau pengen belajar banyak sama Mbak Dewi. Mau belajar dengan senang hati, yang penting gak bosan gitu. Ketemu saya terus tidak bosan. Itu. Ini cukup ya materi ya. Nanti kita boleh kalau mau panjang lagi boleh. Dengan senang hati. Sekali lagi aku mau promosikan juga di klinik Mitra Sehat di Kabupaten Tegal itu melayani implan, IUD, terus suntik KB juga. Bagi kalian yang pengen menunda untuk apa mas? Menunda program kehamilan. Kita yang lebih pasti. Oke. Nanti kita bisa mitra dong ya. Siap. Dengan siapa saja? PKPI welcome to the mall. Iya mas ya. Siap. Ya. Terima kasih banget Mbak Dewi ya. Allah saya mempunyai banyak pengalaman juga dan buat para yang nonton, alhamdulillah jangan lupa kalian share, like, subscribe. Oke terima kasih. Salam inklusi. Ini salam inklusi. Kalau ini apa Mbak? Inklusi. Kalau ini? Ini apa? I love you. I love you.